Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Rahmawati dengan NIM 21080561003 dari Pendidikan Matematika. Nah, pada kali ini saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai seorang wirausahawan yang berada di Dukuh Bocoran, Kelurahan Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Nah, beliau adalah seorang owner dari Dapur Umina. Nah, yang penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak videonya. Usaha ini sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. Dapur Umina juga menyediakan kue nastar, kue kering, martabak manis, risol sosis mayo, pisang crispy, ubi ungu lumer, serta dimsum. Ini kan ada usaha buat makanan siap saji ya Mbak. Ya. Terus ini usaha ini tuh dimulai sejak kapan? Usahanya itu dimulai kisaran kapan ya Mbak ya? Mungkin pertengahan tahun 2016 mulainya. Nah, terus awal mulanya itu gimana kok bisa mulai usaha ini, nggak mulai usaha yang lain gitu? Awal mulanya itu karena kebetulan kan di rumah setelah menikah kan resign, terus punya anak. Setelah punya anak kan saya nggak punya kesibukan lain, terus daripada ngapain, daripada nggak ada kerjaan, terus akhirnya ya udahlah untuk nambah-nambah penghasilan nyarilah ide jualan, terus buka usaha jualan. Kan kalau usaha jualan tuh pasti ada naik turunnya. Terus gimana caranya untuk mempertahankan usaha itu meskipun banyaknya saingan di era sekarang? Kalau di zamannya sekarang kan karena zaman digitalisasi ya Mbak ya, jadi kita harus sering-sering posting di media sosial, sering-sering bikin konten. Kalau enggak ya kita bikin promo setiap berapa bulan biar semakin orang makin tertarik. Terus sama itu lagi yang paling penting sih sebenarnya jaga kualitas produk sih Mbak, karena nanti kan kalau kualitasnya kita sama dari awal sampai akhir, nanti kan pelanggan itu bakalan nyari terus gitu. Sama jaga relasi sama pelanggan supaya hubungannya baik. Nanti tuh pelanggan tuh nyari temennya buat ini loh, di sini tuh ada ini gitu, ada yang jual ini gitu, nanti dapetnya sih dari situ. Nah, kalau usaha kan pasti ada plusnya. Kalau plusnya gimana? Plusnya kalau usaha kayak gini tuh ya saya bisa ngerjainnya di rumah, terus bisa disambil sama ngomong anak, jagain anak, jadi nggak meninggalkan anak, tetapi kita tetap dapat income buat bikin usaha. Plusnya ya itu tadi, penghasilan nambah, buat tambah-tambah beli sayur kayak gitu. Nah, kalau minusnya? Minusnya apa ya Mbak ya? Minusnya itu lebih ke karena makanan siap saji, jadi kalau nggak habis dalam waktu sehari karena kita tidak pakai bahan pengawet dan nggak pakai bahannya langsung, jadi harus habis dalam hari itu juga. Paling nanti kalau simpannya nggak lama, jadi ya minusnya itu sih lebih ke ketahanan produknya, nggak bisa waktu lama disimpan. Terus hambatan dalam melakukan usaha ini udah berjalan beberapa tahun gimana? Hambatannya sih sebenarnya nggak begitu banyak Mbak. Hambatannya sebenarnya di diri sendiri aja sih, kadang males, kadang itu. Terus apalagi kalau pas waktunya kita produksi di saat-saat seperti sekarang, mau lebaran, mau puasa kayak gitu tuh bahan baku semua naik, tapi kan kita nggak mungkin menaikkan menaikkan harga yang udah ada. Susah dicari karena kadang yang itu saya belinya harus online, jadi di sini nggak ada yang jual di toko gitu, jadi saya harus online.
Jadi kadang menghambat proses produksi. Terus gimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi itu, Mbak? Kalau hambatan-hambatannya ya paling nanti untuk mengatasi kenaikan harga itu biasanya sebelum waktu harga nanti diprediksi naik itu biasanya saya nyetok kalau misal ada apa pas promo atau beli di supermarket yang ada promo-promonya kayak gitu kita ambil kayak gitu, jadi kan nanti harganya lebih murah, terus bisa nyetok bahan baku yang susah. Kalau misalnya bahan bakunya kita beli online nanti kita belinya jauh-jauh hari, jadi sebelum itu habis kita udah beli dulu, jadinya karena proses pengiriman jadi kita belinya harus nggak bisa dadaan kayak gitu ya, di stok sih Mbak. Terus yang terakhir nih, Mbak, tips untuk memulai suatu usaha itu gimana? Tips memulai suatu usaha itu apa ya Mbak, niat sih yang paling utama itu niatnya dulu. Kita diniatkan, jangan cuma mau bikin usaha tapi cuma di angan-angan aja, dipikirkan aja, itu nanti nggak bakalan jalan. Jadi kalau tipsnya untuk usaha itu kita harus melakukan apa yang udah direncanakan gitu. Dan kalau berusaha itu jangan pantang menyerah, pokoknya harus. Nanti kan namanya juga baru memulai usaha itu pasti banyak kendalanya. Awal-awal itu 1 tahun pertama itu masa-masa sulit, jadi ya harus siap mental aja sih. Iya, sebentar santai. Yaudah kita coba, makasih buat sharing informasinya. Ya, sama-sama. Nah, gimana teman-teman, kisahnya inspiratif kan? Nah, tadi owner dari Dapur Umina ini juga membagikan tips bagaimana cara kita untuk memulai suatu usaha. Semoga dari video ini teman-teman mendapatkan manfaatnya juga. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.